Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Sananto. Saya salah satu dosen program studi Diploma 4 Politeknik STTT Bandung. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT PDT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dari prodi jurusan Teknik Tekstil Politeknik STT Bandung, yaitu mata kuliah Praktikum Pemintalan Benang 1. Mata kuliah Praktikum Teknik Pemintalan Benang 1 ini dilaksanakan pada semester 3 dengan beban SKS, yaitu 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mempelajari tentang pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan dan menganalisa tahapan proses pemintalan benang, mulai dari proses blowing, kemudian carding, lalu drawing, roving, dan juga ring spinning, serta dapat melakukan identifikasi kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi pada masing-masing pemintalan benang sesuai dengan standar yang ada di industri tekstil. Dalam mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk menjadi seorang pemimpin atau pimpinan perusahaan dengan kita masukkan kurikulum atau materi-materi berkaitan dengan manajerial dan kepemimpinan yang sesuai dengan level KKNI, yaitu level 6 pada lulusan program studi Teknik Tekstil Diploma 4 Politeknik STT Bandung ini. Capaian pembelajaran pada program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan khusus. Untuk bagian sikap, mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dan dalam pekerjaan di bidang keahliannya, yaitu pemintalan benang. Kemudian dalam bidang pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis, keteknikan tekstil secara mendalam, dan pada bidang teknologi pemintalan benang, pertenunan, perajutan, tenun, desain tekstil, kemudian evaluasi serta pengujian tekstil yang diperlukan untuk perencanaan dan pengelolaan industri tekstil. Yang ketiga, kemudian mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi tekstil terbaru dan terkini. Dalam bidang keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menformulasikan, dan menyelesaikan masalah-masalah pada industri tekstil, mampu merancang, melaksanakan, dan mengelola proses produksi pada bidang tekstil, mulai dari pembuatan serat, pembuatan benang, pembuatan kain tenun, pembuatan kain rajut, dan juga evaluasi quality control dengan terhadap masalah ekonomi, keamanan, dan sosial di lingkungan industri tekstil. Yang terakhir, dalam bidang keterampilan khusus ini, mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tekstil yang modern dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada peta kompetensi mata kuliah Teknologi Pemintalan 1 ini terdiri dari 9 sub CPMK. Dengan capaian pembelajaran akhir mahasiswa ini adalah mahasiswa mampu mengevaluasi tahapan proses pemintalan benang, mulai dari proses di blowing, kemudian proses drawing, proses carding, proses roving, kemudian proses ring spinning, dan juga proses winding dengan sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Persyaratan mahasiswa dapat mengikuti praktikum pemintalan 1 ini adalah mahasiswa sudah pernah mengikuti teori teknologi pemintalan 1, sudah pernah mengikuti teori serat tekstil, sudah pernah mengikuti teori mekanika dan elemen mesin tekstil, serta praktikum mekanika dan elemen mesin tekstil. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode pembelajaran bauran atau blended learning yang berbentuk kuliah dan praktek serta presentasi atau seminar. Dengan strategi pembelajaran yaitu PBL, Project Based Learning, dan CBL atau Collaborative Based Learning, di mana mahasiswa secara aktif memecahkan masalah secara kompleks
dan menciptakan produk secara nyata, yaitu proses pembuatan benang itu sendiri, serta saling berinteraksi antar kelompok dan berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika proses pemintalan benang itu sendiri, sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri 5 poin pembobotan. Poin yang pertama adalah poin yang paling besar, yaitu berasal dari hasil proyek yang berupa adalah benang. Karena tadi produksi benang dan pemintalan benang ini, maka proyek akhirnya berupa benang dengan persentase penilaian adalah 40%. Kemudian poin yang kedua, itu poin yang terbesar kedua, yaitu berasal dari aktivitas partisipatif. Di sini bisa berupa hasil presentasi, diskusi kelompok, dan juga seminar, yaitu persentasenya adalah 30%. Dan 3 poin berikutnya itu berasal dari kognitif pengetahuan. Yang berasal dari pengetahuan yaitu dari nilai tugas itu 20%, nilai UTS 20%, dan juga nilai UAS 10%. Pokok bahasan pada mata kuliah praktikum pemintalan benang 1 ini yang pertama adalah identifikasi dan pengetahuan dasar tentang pemintalan benang, mulai dari bahan baku benang, kemudian jenis-jenis benang, lalu sistem pemintalannya. Lalu kemudian pokok bahasan yang kedua itu adalah perhitungan kapasitas produksi dan juga perencanaan produksi pada tiap proses pemintalan benang. Mulai dari pemintalan benang, mulai dari blowing, dari mesin blowing, kemudian mesin carding, mesin drawing, mesin roving, mesin spinning, dan juga mesin winding. Lalu berikutnya itu adalah pemahaman mekanisme kerja dan pengoperasian dari proses-proses pemintalan benang yang dimulai dari pengoperasian mesin blowing, carding, drawing, roving, ring spinning, dan juga winding. Kemudian pokok bahasan terakhir itu adalah evaluasi tiap proses pemintalan, yaitu bagaimana mahasiswa itu dapat mengevaluasi proses-prosesnya, dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di selama proses pemintalan benang, dapat mencari permasalahan-permasalahan yang ada dan menemukan solusi-solusi pada saat proses terjadinya pemintalan benang itu sendiri, mulai dari mesin blowing sampai dengan mesin winding. Lalu praktikum pemintalan benang ini menggunakan beberapa sumber referensi yang barangkali ini terupdate dan lebih yang digunakan oleh industri tekstil dalam proses pengetahuan ya, tentang pemintalan benang. Yang pertama, kami menggunakan referensi dari Morton BE dan Wahey JR yang berjudul An Introduction to the Study of Spinning. Ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Longman. Buku ini cukup tua dan diterbitkan kira-kira pada tahun 1970-an. Buku ini sering kita temukan di beberapa perpustakaan di Politeknik Bandung dan juga ada di industri-industri tekstil yang memang membutuhkan buku ini. Lalu referensi kedua itu adalah referensi wajib bagi mahasiswa Politeknik jurusan Teknik Tekstil, yaitu buku karangan Pawitro. Buku ini diterbitkan oleh ITT, Institut Teknologi Tekstil. Buku ini wajib dimiliki oleh mahasiswa Teknik Tekstil karena buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang dari buku luar negeri tadi kemudian kita terjemahkan dan kemudian ini bisa digunakan dan disimpan di perpustakaan dan dapat diakses oleh mahasiswa secara cuma-cuma. Referensi yang lain, kita juga menggunakan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. KKNI merupakan penjenjangan kualifikasi kompetensi, yaitu di situ adalah proses penyetaraan ya, level-level jabatan yang ada di industri tekstil yang kaitannya dengan kompetensinya. Sehingga karena lulusan kami merupakan level 6 di bidang industri tekstil, maka KKNI level 6 itu memiliki kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Dan salah satunya adalah kompetensi dalam mengoperasikan mesin tekstil, yaitu pemintalan benang ini. Berikut adalah contoh pembelajaran praktikum pemintalan benang 1 pada subbab bahasan pertemuan ke-7, yaitu pemahaman mekanisme kerja dan pengoperasian mesin carding yang dilakukan secara tatap muka di laboratorium pemintalan benang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai praktikum pepintalan 1 pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, gimana hari ini sudah pada sarapan semua? Sudah ya? Karena kalau praktikum pepintalan itu kita nanti berhubungan langsung dengan mesin yang bergerak. Jadi Anda harus sarapan dulu supaya kondisi sehat jasmani rohaninya ya, supaya fit badannya dan tidak terjadi masalah ketika kita melakukan praktikum pengoperasian mesin. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi praktikum pepintalan benang 1, yaitu sub pemahaman dan pengoperasian mesin karding. Capaian pembelajaran pada hari ini itu adalah setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu mengetahui fungsi bagian dari mesin dan cara mengoperasikannya. Jadi nanti Anda paham bagaimana cara mengoperasikan dan bagian-bagian mesin itu sendiri secara menyeluruh. Itu adalah outcome atau capaian pada hari ini. Indikatornya adalah mengetahui mekanisme kerja mesin karding, lalu dapat langsung mengoperasikan dan menjalankan mesin serta menghasilkan slever karding ya, pada umumnya seperti itu. Review pembahasan minggu lalu kita sudah membahas praktikum yang sebelumnya, yaitu pemahaman dan pengoperasian pada mesin blowing. Yang mana kita tahu bahwa mesin blowing itu bahan bakunya berupa serat yang masih dari bal kapas ya, yang serat seperti itu, lalu kemudian diproses, dibersihkan, diuraikan pada mesin blowing. Output dari mesin blowing itu berupa fleece ya, melalui mesin cut fit. Nah, hasil dari cut fit itu kemudian langsung ditransfer atau dimasukkan ke mesin karding. Nah, kita hari ini kita akan belajar bagaimana cara memahami bagian-bagian mesin karding dan mengoperasikan mesin karding sehingga menghasilkan slever karding. Ya. Nah, tahukah Anda supaya rambut kita itu menjadi rapi, ya, kita perlu apa supaya rambutnya menjadi rapi seperti ini? Ini kan kalau gambar yang pertama ini kira-kira rambutnya itu bangun tidur kira-kira ya. Atau kalau konturnya emang seperti itu ya seperti itu aja gitu ya. Tapi yang sebelah kanan foto ini kelihatannya rapi rambutnya, sudah disisir gitu. Kira-kira butuh apa supaya bisa rapi seperti itu? Sisir. Bagaimana proses penyisirannya? Diurai ya, berarti gimana? Berarti disisir ya, disisir. Jadi modelnya ya kalau tangan saya sisir berarti diginin aja gitu kan, disisir berarti. Nah, ini adalah proses penguraian serat yang terjadi pada mesin karding. Kira-kira seperti itu. Jadi serat itu kan masih bentuknya masih nggak jelas ya. Ada yang kesana kemari dan posisinya memang seperti foto ini, kira-kira seperti rambut ini kira-kira. Lalu kemudian disisir supaya dia lebih rapi dan terurai. Nah, ini adalah bagian-bagian penting dari mesin karding. Jadi mulai dari bahan baku. Nah, ini adalah proses ketika mesin yang kita bahas sebelumnya ya, mesin blowing. Lalu ini adalah seratnya, mesin cut fit, lalu masuk ke bagian fitrol di sini. Ini ada roll penyuap atau fitrol. Nah, di sini serat itu dalam bentuk fleece itu kemudian dimasukkan atau disuapkan ke mesin karding. Kemudian ada bagian taker in ya, untuk fungsi untuk menguraikan juga dan sebagai drafting atau penarikan. Lalu masuk ke bagian silinder. Yang besar itu adalah silinder. Ya, silinder karding. Ini bagian penting dari karding itu silinder ini. Ya, di silinder ini terjadi proses penguraian, pembersihan lebih lanjut dan juga proses ada carding action dan stripping action di situ. Di atas carding, ya di atas silinder itu ada top flat namanya. Nih, bagian nama top flat. Top flat itu hampir sama dengan sisir. Jadi fungsinya itu untuk menggaruk. Jadi kalau si seratnya tadi melewati silinder, maka top flat ini akan menyisirnya supaya apa? Supaya halus. Ya, supaya halus dan supaya rapi. Satu arah sisir seratnya.
Lalu kemudian ada rol pengambil, yaitu namanya dover. Ya, ini dover. Itu rol pengambil. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengambil serat yang dari sini sudah disisir tadi, kemudian diambil oleh dover. Tentunya arah putarnya berbeda di sini. Lalu kemudian baru masuk ke bagian rol pengambil dovercom, lalu ada rol penggilas, dan di sini ada lagi pembentuk sliver. Namanya coiler, pembentuk sliver itu. Nah, ini kira-kira bagian secara sepintas, bagian-bagian mesin carding itu seperti itu. Ada proses-proses di mana si serat itu nanti kalau dilihat di video ini, di bagian sini, ini diperbesar ya, gambar ada di sebelah situ. Jadi dalam bagian sini tuh di teker ini tuh ada proses pembersihan. Jadi di sini ada namanya mud knife, ya, yang fungsinya adalah untuk mengambil serat-serat pendek yang tidak tertarik gitu, tidak terdrafting. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau nanya? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kalau misalnya menggunakan jenis serat yang berbeda, apakah settingannya sama di mesin carding? Nah, kalau kita lihat di sini, di bagian sini itu ada gap ya, ada jarak-jarak yang kecil. Memang ini sesuai dengan jenis seratnya. Jadi kita harus melihat bahwa seratnya itu apa aja yang harus dilakukan. Kalau misalkan seratnya itu katun, ya settingannya tertentu. Misalkan kalau di blowing kemarin kan, kalau katun itu panjang seratnya itu 40 misalkan, 45. Maka settingan jaraknya juga 45. Kalau polyester, kalau panjang step length-nya itu 35, ya nanti 35 cm, 35 mili gitu. Nah, sama dengan ini, di bagian top flat dan juga bagian plate front plate dan juga back plate itu ada settingan gapnya. Nah, gap ini yang diukur. Gapnya itu antara 1 mikron sampai 2 mikron gapnya itu. Jadi sangat kecil sekali gapnya. Kira-kira itu. Nah, lalu kemudian di bagian sini kita ada penjelasan di sini, yaitu ini ada fixed plate. Yang tadi saya bilang ini front plate, ini back plate, kemudian ini silinder, maka top flat ada di atas ini posisinya. Lalu di dalam top flat itu bentuknya seperti ini. Ini seperti seperti kawat ya, kawat berduri atau sisir lah bahasanya, yang posisinya seperti itu. Ya. Di dalam sini itu ada yang namanya carding action dan stripping action. Nah, stripping action itu gerakan di mana terjadinya itu antara taker in dengan silinder. Ya, sedangkan carding action itu adalah top flat dengan silinder. Dan stripping action itu terjadi antara silinder dengan dover. Jadi ada dua stripping action di situ. Nah, ini beberapa istilah-istilah yang memang itu dibutuhkan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya? Apa perbedaan carding action sama stripping action? Oke. Kalau kita lihat dari sini, ya, carding action itu terjadi antara top flat dengan silinder, di mana kecepatan silinder itu lebih cepat atau lebih besar dibanding kecepatan top flat. Top flat itu pelan-pelan putarannya. Sedangkan silinder itu lumayan kenceng ya. Sebentar, saya akan contohkan di sini. Nah, ini silinder, ini top flat. Nah, arah dari jarumnya itu kalau silinder dia arahnya gini, ya. Kalau top flat dia arahnya gini. Nah, putaran silinder ya, itu ke sana. Sedangkan top flat putarannya adalah ke sana. Jadi dia ke sana. Ya. Jadi dia menyisir gitu, seperti menyisir. Jadi menghaluskan gitu kira-kira. Jadi permukaan dari serat itu akan dihaluskan. Kira-kira seperti itu prosesnya itu. Yaitu carding dan stripping action. Baik, setelah ini kita akan ke mesin ya, pengoperasian mesin. Jadi setelah kita tadi belajar pengoperasian dan bagian-bagian mesin carding secara teori, maka setelah ini kita akan ke mesin dan akan saya bagi 4 kelompok di sini. Jadi kelompok pertama itu nanti tugasnya adalah menggambar bagian-bagian mesin carding dan cara kerjanya. Kemudian kelompok kedua itu mengoperasikan mesin carding sesuai dengan prosedur. Jadi nanti di sana sudah ada prosedurnya dan akan saya jelaskan cara pengoperasiannya. Lalu yang ketiga itu menyiapkan bahan baku proses di mesin carding. Jadi bahan bakunya itu ada disiapkan dulu materialnya apa, apakah katun, apakah polyester atau nylon gitu ya kira-kira ya. Lalu kemudian kelompok 4 itu menganalisa.
Jadi menganalisa permasalahan yang terjadi pada saat proses di mesin carding itu sendiri. Ya, paham kira-kira? Untuk kelompoknya nanti silahkan sesuaikan nomor urut 1 sampai dengan 5 itu kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, lalu 11 sampai 15 kelompok 3, dan 15 sampai 20 kelompok 4. Kira seperti itu ya kelompoknya ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, supaya nggak terlalu lama, kita langsung ke mesin aja ya. Ya. Baik, kita sudah di mesin. Jadi ini adalah mesin carding. Ya, ini mesin carding tadi seperti ini. Yang tadi saya jelaskan di atas di kelas tadi. Jadi terdiri dari beberapa bagian. Ya, bagiannya ini. Jadi mulai dari sini, ya, sini. Ya. Nah, ini adalah vitrol. Ya. Ini penyuapannya di sini, penyuapannya vitrol. Ya, ini vitrol. Lalu kemudian packer in ada di dalam sini. Ya. Ini adalah silinder, bagian sini adalah silinder. Lalu ini top flat, yang atas ini adalah top flat, ya, di top flat. Kemudian bagian depannya adalah dover yang ini. Ya. Nah, yang ini adalah dover. Yang ini adalah dover. Nah, ini dover. Lalu kemudian setelah dover masuk ke bagian coiler. Coiler, nah, nanti Anda akan mengoperasikan mesin carding dengan panelnya ada di sini panelnya. Ya, ini adalah panel mesin carding. Jadi kita akan menyalakannya dari sini. Urutannya nanti kita harus menyalakan MCB dulu. Jadi MCB ada di sini. Ya, kita akan nyalakan MCB-nya dulu. Kemudian untuk menyalakan mesin carding, maka langkah pertama itu Anda harus kincing dulu ya. Jadi melakukan pemanasan atau menyalakan dengan posisi tidak langsung menekan. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini. Ini dilakukan sampai kecepatannya halus, sampai suaranya halus. Ya. Nah, sampai kira-kira sudah mendekati halus. Baru kemudian kita nyalakan mesin silindernya. Oke, sesuai dengan kelompoknya, silakan Anda langsung mengerjakan masing-masing. Yang mengoperasikan nanti seperti itu, pengoperasiannya. Nanti Anda langsung mengoperasikannya ini. Lalu kemudian yang bagian kelompok 2, bahan baku dan sebagainya langsung kerja ya. Baik, tadi sudah praktikum di lapangan, di mesin langsung, secara langsung untuk pengoperasian dan lain sebagainya. Sesuai dengan tugas yang tadi saya kasihkan, Anda dibagi 4 kelompok. Kelompok 1 menggambar bagian-bagian mesin, mengoperasikan, kemudian menyiapkan dan menganalisa. Setelah Anda berdiskusi dengan teman-teman, tolong bisa dilaporkan atau dipresentasikan atau disampaikan hasil dari diskusi kelompok itu ya. Dimulai dari kelompok 1 barangkali. Silakan. Ini Pak kelompok 1. Ya. Jadi hasil dari diskusi kelompok 1, di sini ada bagian-bagian mesin carding terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada pidrol berfungsi untuk menguapkan serat berbentuk plates. Yang kedua ada take in berfungsi untuk menarik serat atau yang keenam ada coiler berfungsi sebagai tempat pembentukan slipper. Oke, baik. Berarti ada berapa bagian itu? Ada 6 bagian, Pak. Ada 6 bagian. Ya, jadi sesuai dengan hasil diskusi kelompok 1 tadi, jadi ada 6 bagian penting dari mesin carding yang awalnya dimulai dari bagian vitrol sampai dengan bagian top flat dan juga bagian coiler ya. Jadi itu. Lalu kemudian kelompok 2. Gimana hasil diskusinya? Jadi hasil diskusi dari kelompok 2 itu cara pengoperasian mesin carding sesuai prosedur kan. Yang pertama itu ada mengubah posisi switch MCB ke on. Terus yang kedua menekan tombol inching. Yang ketiga menekan tombol power saat putaran mesin sudah langsam. Yang keempat menekan tombol inverter on. Yang kelima menekan tombol top flat. Yang keenam menekan tombol blower on. Yang ketujuh menekan tombol coiler on. Oke, jadi
itu merupakan langkah-langkah yang tidak boleh dibolak-balik ya berarti. Apa jadinya kalau itu dibolak-balik? Mesin jadi jalan nggak? Nggak jadi jalan. Karena itu udah sebuah prosedur ya. Jadi kalau pertama ya on-kan dulu ya MCB-nya. Kalau nggak di-on-kan ya mana mungkin bisa jalan nanti mesinnya kan gitu. Oke, terima kasih kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Ini Pak. Ya. Untuk hasil diskusi dari kelompok kami, ada langkah dalam penyiapan bahan baku. Proses pertama itu ada menimbang serat bahan baku yang akan diproses sesuai dengan potensi campurannya. Terus yang kedua itu memastikan serat sudah terlebih dahulu dibuka menggunakan tangan sebelumnya dimasukkan ke bagian penyuapan. Lalu yang ketiga memastikan serat rata saat flash melalui feed roll mesin carding. Oke, ya. Oke, kelompok 3 itu kan penyiapan bahan baku ya. Jadi itu memang prosedurnya seperti itu. Kalau misalkan tidak dibuka dulu secara manual ya langsung masukkan ke mesin carding ya nanti tidak akan terurai. Yang ada malah mesin cardingnya jadi rusak nanti. Karena seratnya itu kan numpuk kan gitu kan. Urutan proses ya. Baik, itu kelompok 3. Terima kasih. Sekarang kelompok 4 yang terakhir. Baik. Ya. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami, evaluasi proses pengoperasian mesin carding yang pertama itu perlu dilakukan setting terlebih dahulu pada mesin carding sesuai dengan jenis serat yang akan diproses. Terus kemudian apabila terjadi sliver putus pada coiler, segera dilakukan penyambungan agar tidak terjadi waste. Oke ya. Nah, yang terakhir sendiri itu ada pencampuran serat pada proses sebelumnya yang dapat mempengaruhi hasil proses di mesin carding. Ya, begitu, betul. Pak. Baik, itu analisa permasalahan yang terjadi selama proses carding ya. Jadi memang betul kalau misalkan ketika sliver itu putus, lalu kemudian tidak langsung disambung, maka itu akan keluar terus jadi slivernya itu. Dan kalau keluar terus tanpa disambung, itu nanti akan kebuang jadinya, jadi waste jadinya. Kalau jadi waste, kalau dalam industri tekstil itu sudah pemborosan jadinya ya. Itu berapa kilo yang dibuang nanti kalau seperti itu. Nah, itu adalah proses dievaluasi di proses carding itu sendiri seperti itu. Dari hasil pertemuan kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proses pengoperasian mesin carding itu dimulai dari persiapan bahan baku, lalu kemudian penyuapan ke mesin carding, mengatur supaya proses itu berjalan lancar di mesin carding, lalu yang terakhir adalah evaluasi. Ya, itu adalah beberapa proses yang ada di mesin carding agar hasilnya itu lebih maksimal dan bagus. Baik, ada yang mau disampaikan sampai sejauh ini? Cukup? Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang pengoperasian pada mesin drawing. Nanti Anda silakan baca-baca buku dulu dan membuat risalah pendahuluan untuk belajar lebih awal supaya nanti pas praktikum kita bisa lebih lancar dalam praktikum itu sendiri. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik, silakan boleh keluar. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah praktikum pemintalan benang 1. Program studi Teknik Tekstil Politeknik STTT Bandung. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan aplikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.